Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andra JN, channel yang selalu memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menghasilkan uang melalui Facebook profesional. Pada video kali ini, teman-teman, saya akan sharing kepada kalian terkait ada beberapa pertanyaan dari teman yang kenapa bang postingan saya atau konten saya menarik, kualitasnya bagus tapi sepi penonton, sedangkan konten yang asal-asalan itu banyak sekali view ataupun yang berkomentar ataupun yang berinteraksi di konten tersebut. Nah, teman-teman, di sini akan saya coba bahas ya, teman-teman, kita sharing bersama-sama. Kenapa sih bisa seperti itu di Facebook profesional ini? Konten yang menarik justru sepi peminat, bahkan konten yang tidak jelas itu banyak sekali penontonnya. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan kalian bisa klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini jika bermanfaat, dan skip saja jika tidak bermanfaat. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman ya, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi terkait judul pada video kali ini, mengapa video yang kualitasnya bagus justru sepi penonton atau sepi audiens, sedangkan konten yang asal-asalan ataupun tidak jelas itu justru banyak sekali yang berkomentar, yang berinteraksi di situ, teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita bedakan dulu ya teman-teman antara beberapa postingan ya, ada video, ada VOD, adapun foto maupun teks. Nah, konteks di sini teman-teman kenapa sepi penonton, lihat dulu ya konteksnya teman-teman ya. Kalau kalian berupa foto itu memang konten-konten yang tidak jelas itu rame banget penontonnya ya teman-teman. Akan saya contohkan satu buah konten atau postingan dari akun orang lain yang nanti pasti kalian akan bisa memahami sendiri ya kenapa bisa seperti itu. Konten yang tidak jelas itu justru rame ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah postingan teman-teman ya. Ini bisa kalian baca sendiri di sini. Curhat dikit, terkadang saya heran sama Mbak Meta, mungkin ini lagi cintro sama saya padahal tayangannya baru 260 kok sudah digaji $12. Sedangkan kita lihat fotonya atau videonya di sini, kita lihat teman-teman ya fotonya ya. Ini $0,11 tapi di postingannya $12, bahkan tidak nyambung sama sekali ya teman-teman. Nah, ini artinya kan entah ini dia tidak paham bagaimana konsepnya ataupun memang dia sengaja menarik perhatian penonton ya. Sehingga di sini banyak sekali yang berkomentar. Yang aneh ini tuh komentarnya teman-teman. Nah, komentar di sini tidak membahas, tidak meneliti bahwa apa yang dikatakannya itu salah. Di sini contohnya ya, padahal ini $0,11 ya, tapi di sini saya sampai 1,2, hasilnya $0,0. Nah, ini lah yuk keting aku, kemudian alhamdulillah kak, maksudnya bagaimana ya, padahal di situ penghasilannya itu $0,11, di postingannya dia captionnya $12, komentarnya adalah alhamdulillah kak, kemudian keren dan lain sebagainya, keren sekali. Gak nyambung sekali antara yang diposting dengan komentar ya. Berarti mereka itu asal-asalan tidak melihat postingannya, tapi dia hanya melihat captionnya saja. Nah, sehingga komentarnya banyak sekali yang keliru ya teman-teman. Nah, inilah contoh kecil ya teman-teman bahwa di Facebook profesional ini memang tidak jelas sama sekali. Karena apa? Karena memang Facebook profesional ini usianya rata-rata itu 25 ke atas. Jadi untuk berpikir lebih jernih itu masih kurang ya teman-teman ya. Nah, tapi ada yang paham juga di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini itu 0,11 Pak, bukan $12. Nah, ada yang paham, ada juga yang tidak paham di sini. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi kenapa di Facebook profesional ini banyak sekali konten-konten yang tidak jelas justru ramai sekali ya teman-teman. Nah, itulah Facebook profesional teman-teman, beda dengan YouTube ya. Kalau di YouTube konten yang kualitas tinggi itu banyak sekali penontonnya. Tapi kalau di Facebook itu kebanyakan audiensnya itu memang SDM-nya saya katakan berbeda dengan orang yang nonton di YouTube atau audiens di TikTok ya teman-teman. Kalau di TikTok sangat kritis sekali, tapi kalau di Facebook karena memang niatnya untuk mencari viewer, jadi mereka kadang-kadang membuat berita, kadang-kadang membuat postingan yang hoax ya teman-teman, tidak sesuai fakta. Nah, dari di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kenapa konten-konten di Facebook yang tidak jelas bahkan ramai penontonnya, karena mereka itu membuat postingan yang bisa menarik minat audiens untuk datang mengomentari, entah itu postingannya benar atau salah ya.
Dan tentang video, ini berbeda dengan video ya teman-teman. Kalau video di Facebook itu kalau kualitasnya bagus pasti banyak yang nonton ya. Nah di sini kalau sekedar hanya caption kemudian gambar itu kualitas postingan itu tidak begitu berpengaruh. Yang penting bagaimana caranya teman-teman bisa mengajak audiens agar mengkomentari postingan kalian ya. Antara caption dengan postingan teks maupun gambar dan juga video. Karena video dibagi menjadi dua teman-teman, video panjang dan video pendek. Kalau video pendek masih bisa dapatkan view banyak, sedangkan video panjang, kalau video kalian tidak menarik, siapa yang mau menonton teman-teman ya? Itulah bedanya teman-teman. Jadi kalau di video Reels, kemudian di gambar, itu di caption, ataupun di teks maupun di cerita, itu sebenarnya postingan kalian walaupun tidak kualitasnya tidak bagus, itu bisa FYP teman-teman ya. Tapi kalau di video panjang berbeda. Video panjang kalau kalian tidak menarik, orang akan bosan menonton video kalian dan akan men-skip video kalian. Tapi kalau yang sistemnya seperti gambar, teks, itu berbeda. Ya walaupun kalian teksnya agak aneh gitu ya, biasanya banyak sekali yang berkomentar. Karena apa? Orang yang berkomentar itu kadang tidak melihat teks kalian atau caption kalian. Ya mereka hanya berkomentar aja karena untuk berinteraksi seperti itu ya teman-teman ya. Oleh karena itu kenapa foto itu jangkauannya lebih luas daripada video panjang? Ya jelas karena lebih ringan disebarkan oleh pihak Facebook daripada video panjang teman-teman ya. Dan mudah sekali untuk FYP di foto itu. Oleh karena itu banyak sekali orang yang membuat postingan lewat foto, kemudian teks ya. Karena sangat mudah untuk FYP, sedangkan video panjang itu sulit sekali teman-teman. Kalau kalian tidak menarik, konten kalian tidak berkualitas, maka orang akan bosan menonton video kalian dan akan men-skip video kalian. Kalau teks, gambar, cerita, itu bisa mudah teman-teman untuk mencari viewer ataupun mencari audiens yang datang ya. Sayangnya teman-teman audiensnya kurang semat ya. Jadi mereka asal berkomentar aja, walaupun mereka tidak membaca postingannya, tidak menonton video reelsnya lebih lama lagi dan tidak memahaminya, mereka hanya berkomentar saja biar nanti dikatakan interaksi oleh pihak Facebook, padahal tidak seperti itu teman-teman interaksi itu ya. Nah di sini teman-teman SDM dari Facebook itu berbeda jauh dari TikTok maupun YouTube ya teman-teman. Jangan heran kalau di Facebook itu postingan yang asal-asalan itu justru banyak sekali penontonnya atau mudah sekali FYP ya teman-teman. Apalagi kalau diiming-imingi dengan gaji, kemudian diiming-imingi dengan penghasilan, kemudian hasil dari konten, itu pasti akan rame banget penontonnya teman-teman ya. Karena SDM-nya memang agak saya katakan boleh dibilang agak tertinggal lah dari audiens dari TikTok maupun di platform lain ya teman-teman. Kita sendiri harus menyadari karena range usia dari Facebook ini adalah usia 30 ke atas ya. Otomatis daya pikir mereka ataupun cara memahami teknologi mereka itu jauh dibandingkan dengan generasi-generasi TikTok, Instagram maupun di YouTube ya teman-teman. Itu adalah penyebab teman-teman kenapa video di Facebook profesional ini ataupun konten di Facebook profesional ini yang asal-asalan justru view-nya banyak dan yang kualitasnya bagus justru semakin sepi atau sepi teman-teman ya. Memang untuk menjadi konten kreator itu kita harus sabar, kemudian kita harus kreatif dan juga kita harus konsisten. Itu teman-teman untuk menjadi konten kreator di platform-platform di media sosial ya. Dan sekali lagi terkait pertanyaan dari teman tadi sudah saya jawab teman-teman ya. Sudah saya berikan contoh videonya juga kenapa bisa seperti itu dan kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa asumsikan sendiri bahwa di Facebook ini memang kocak-kocak lah ya orangnya ya teman-teman, karena SDM mereka juga kita harus menyadari juga ya teman-teman, usia mereka kan 30 ke atas, maka untuk memahami tentang teknologi ini masih kurang ya. Jadi mereka asal aja buat konten juga ngasal ya teman-teman. Dia mudah percaya dengan postingan-postingan akun-akun besar yang memanfaatkan mereka ya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman harus smart ya dalam menjadi konten kreator. Jangan kalian menjadikan mereka itu sebagai alat untuk mempermudah kalian mendapatkan cuan. Misalnya kalian buat postingan yang sama, membodohi mereka, jangan teman-teman ya. Kalau bisa kalian buat konten yang benar-benar real, benar-benar apa adanya, dan benar-benar mengedukasi buat mereka. Kasihan mereka ya teman-teman tidak tahu, tidak memahami apa itu Facebook profesional, mereka hanya ingin mendapatkan penghasilan seperti akun besar, tapi mereka tidak paham bagaimana cara membuat konten yang benar teman-teman ya. Kalau bisa kalian berikan edukasi, kalau ada komentar seperti itu kalian luruskan ya teman-teman, kalian berikan pencerahan, tapi memang agak-agak sulit ya teman-teman. Saya pernah mencoba untuk memberikan sebuah
edukasi di kolom komentar yang komentarnya banyak sekali, tapi yang diposting itu salah teman-teman. Saya pernah memberikan komentar di situ, tapi tidak ada yang menanggapi sama sekali ya. Tidak ada yang menghiraukan ya. Mereka lebih percaya kepada akun-akun suhu yang membuat postingan itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini adalah pembahasan hari ini. Semoga bisa dipahami ya teman-teman kenapa postingan ataupun konten di Facebook profesional itu yang asal-asalan justru view-nya banyak, dan yang kualitasnya tinggi itu sulit sekali FYP ya teman-teman. Nah kembali ke kalian sendiri, kalian tinggal kalau saran saya ya tetap kalian buat konten yang berkualitas, nanti kedepannya juga bagus teman-teman. Tidak hanya hari ini saja, tapi nanti kedepannya ya. Kalau konten kalian tidak berkualitas, nanti orang akan lama-kelamaan juga tidak akan tertarik lagi teman-teman. Oke, sampai di sini dulu tutorial hari ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come, bring it back,